Shalom Energize People. Mari bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa memulai ibadah kita pada siang hari ini. Bapak yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana ada, semua karena kebesaran Tuhan yang ada dalam setiap kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, bertahtalah atas pujian dan penyembahan kami. Biarlah roh-Mu yang disenangkan atas apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Come on Energize, kita memuji dan meninggikan Allah. Cara
bersama-sama Tuhan hadir. Dan saat ini kita sama-sama bersepakat, bersehati, menyembah dan meninggikan namanya. Oh ya, mau setiap hati kami Tuhan. Heavenly King, let
Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah melayakan kami untuk bisa terus datang dalam hadirat-Mu, nikmati penyembahan kami pada siang hari ini. Kami bersyukur itu semua karena Engkau begitu mengasihi kami. Kau terus memberikan kami kesempatan. Siang hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah tanah hati kami adalah tanah hati yang subur. Saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami dapat bertumbuh dan buah kami berbuah lebat dan dapat dinikmati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pernahkah kalian berpikir betapa beruntungnya manusia diciptakan unik dan berbeda dengan ciptaan Allah yang lain? Manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah untuk mengelola bumi dengan segala sumber daya yang Allah siapkan. Bahkan ketika dosa menghancurkan kemuliaan Allah dalam citra diri manusia, Allah mengaruniakan Yesus Kristus untuk menebus manusia melalui kematiannya, untuk memulihkan dan mengembalikan kemuliaan Allah dalam diri manusia. Kalau begitu, untuk apa semua ini Allah lakukan bagi manusia? Untuk apa Ia meninggalkan tahtanya di surga dan mengambil tempat terendah di bumi dengan menjadi hamba untuk menebus kita? Apakah anugerah pengampunan Allah yang kita terima hanya untuk supaya kita hidup damai dan sejahtera bagi diri kita sendiri? Atau apakah mungkin Dia memanggil kita untuk terlibat dalam sejarah manusia dengan melakukan pekerjaan besar yang Allah persiapkan bagi kita? Bukankah Ia mengutus kita untuk pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya? Bukankah Dia memanggil kita untuk saling melayani? Lalu, mulai dari manakah pekerjaan besar itu dilakukan? Mulai dari sini, dari tempat ini, dari langkah awal kita. Mari kita mengharapkan Allah melakukan hal-hal besar di dalam kita dan melalui kita. Mari mulai melangkah dalam iman dan mengambil risiko demi kepentingan Kristus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Shalom buat semuanya. Tuhan, hari ini senang ya bisa ketemu kembali. Saya dapat tema hari ini, Fulfill Your Destiny. Asik ya. Asik ya. Judulnya oke ya, topiknya oke ya. Genapi tujuan hidupmu, penuhi tujuan hidupmu. Sorry kalau hari ini PowerPoint-nya yang dibuat oleh anak saya itu kecil tulisannya, karena rupanya dia terbiasa, dia ngerjainnya pakai HP saudara. Jadi mungkin dia nggak kebayang kalau ini ya. Tapi mudah-mudahan kalian bisa cukuplah membaca ya, cukuplah membaca. Nanti saya bacanya di HP saya, oke? Teman-teman, hari ini saya ambil satu ayat yang diberikan kepada saya. Kita baca dulu ya, dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Fulfill your destiny, genapi tujuan hidupmu. Kalau ngomong-ngomong tentang tujuan hidup, sebenarnya pencarian tentang tujuan hidup itu langsung klik-klik aja, ikutin saya ngomong apa ya. Saya nggak usah bilang klik, nanti ikutin aja. Kalau ngomongin tentang mencari tujuan hidup itu tuh sebenarnya pencarian yang paling abadi loh di antara manusia ya. Karena banyak orang yang pasti bertanya-tanya, bahkan bukan hanya sampai seumur anak kecil atau remaja, atau bahkan ada orang yang sudah sampai menjelang usia yang sudah lansia, itu juga masih nyari loh, cari tahu untuk apa sih sebenarnya aku hidup di dunia ini gitu loh. Bahkan ada yang pernah saya layanin, mungkin udah umur 80 tahunan lah ya, kalau nggak salah 81 tahun itu. Waktu saya layanin, dia bilang begini sama saya bingung sebenarnya untuk apa ya aku hidup gini, katanya. Aku lahir, dia cerita sih kalau udah umur begitu kan suka bercerita ya. Aku lahir begini keluarga, aku hidup masa remaja begini, waktu itu begini orang tua aku begini, sampai aku sekarang udah umur segini, aku nggak ngerti katanya mau buat apa sih sebenarnya aku mau hidup. Ya aku sih kerja katanya, aku melakukan sesuatu ya, aku kasih makan lah anakku, aku sekolahin. Tapi aku punya anak, dia bilang waktu itu, dia cerita anaknya ada 3, ada di semuanya di luar negeri ya. Dia bilang sebenarnya aku juga bingung katanya, saya punya anak tujuannya apa ya. Anakku setelah kuliah pergi ke luar negeri, ya memang karena aku biayai bisa ke luar negeri, tapi mereka udah gak pulang-pulang katanya. Terus kemudian aku ya begini, istriku meninggal, aku begini-begini aja. Anakku ya kadang-kadang ya maksud kirim-kirim duit sih katanya, cuman pulang jarang sekali. Dia bilang sebenarnya untuk apa ya hidup ini ya. Bayangkan loh, umur 81 tahun aja, yang waktu itu kondisinya sudah kurang baik begitu ya. Dia memang minta didoakan supaya Tuhan cepet-cepet panggil gitu. Dia masih bingung, ini aku hidup mau buat apa sih sebenarnya, Tuhan tuh maksudnya apa sih. Terus dia cerita, waktu itu saya ingat dia cerita bahwa aku lahir di keluarga yang ya nggak dibilang broken home sih, cuman ya gitu katanya. Ada bapak, ada di rumah, tapi kayaknya aku nggak pernah merasakan kehadiran bapak sih katanya. Bapakku tuh banyak kan kerja, ini udah umur 81 bisa cerita loh bapak, tapi dengan luka loh sebenarnya. Kan memang bapakku tuh kerja, ya selalu bilang gini, kalau aku nggak sayang sama kamu, sama anak-anak, ngapain aku kerja banting tulang begini. Tapi aku nggak pernah merasakan tuh katanya. Tapi waktu aku kemudian akhirnya menikah dan kemudian punya anak, aku yang ikut cara bapakku dulu, katanya begitulah aku hidup katanya. Sampai akhirnya setelah aku udah gak bisa kerja dan sebagainya, aku bingung, jujur kesepian gitu istilahnya. Buat apa ya aku hidup sebenarnya ya, cuma ngabisin waktu 81 tahun di dunia ini. Hari ini kita mau bicara tentang kita harus penuhi tujuan hidup kita. Hanya masalahnya, kenapa si bapak ini bingung dengan tujuan hidupnya? Karena dia carinya dari titik yang salah loh. Ya, kenapa titik yang salah? Titik yang salah itu adalah dia cari dari titik dirinya sendiri. Dia terus bertanya, aku mau apa? Untuk apa? Dari dirinya sendiri, bukan dari titik penciptanya. Ya kan? Ini di tangan saya ini ada apa nih? Mic. Ya kan? Mic ini waktu saya pakai untuk ngomong begini, menimbulkan suara yang lebih kencang, lebih keras, dia memenuhi tujuannya. Ya, mungkin ada tujuan yang lain lebih oke lagi, saya kurang tahu. Tapi ya nggak mampunya saya memikirkan yang itu, yang saya tahu memperkeras suara saya supaya orang lain bisa mendengar gitu ya. Tapi saya mau nanya, ini kalau orang nggak kenal ini mic, ditemukan oleh orang yang nggak tahu fungsi mic ini mic bisa dipakai buat macam-macam nggak? Buat yang lain-lain nggak selain untuk fungsi suara? Bisa. Buat apa aja contohnya Dinda nih? Oh ngulek ya, iseng banget tuh orang ngulek pakai ini. Ya bisa sih. Diketemukan oleh orang yang nggak tahu fungsinya apa, nggak terhubung juga dengan yang apa-apa, nggak bisa gitu kan? Dipakai ngulek, dipakai apa lagi? Hah? Wih, pas saya lagi jalan, saya jalan di jalan raya begitu, tiba-tiba ada anjing lewat, terus saya ketemu benda ini, dipakai buat apa? Limpuk anjingnya kan, lumayan anjingnya lari gitu kan, ya kan? Berguna nggak nih barang? Ya berguna, lumayan anjingnya lari, ya kan? Oke, terus bisa dipakai apa lagi nih Cuk? Oh main drum, dasar pemain drum gue, ya kan?
Oke, kalau pemain gitar ini bisa main apa lagi nih? Jangan bilang pakai gitar begini. Bisa dipakai apa lagi nih, Hendrik? Dia mah Hendrik terlalu, memang dari kecil sih ajarin lurus-lurus orangnya. Jadi dia berpikir aku mah taunya kalau sesuai aja lah, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri katanya ya. Yang lain deh, yang pikirannya rada-rada suka nyimpang. Bisa pakai apa lagi nih? Oh jadi palu, ada paku, ketok gitu loh. Ya kan? Berfungsi nggak? Berguna nggak? Berguna. Asal jangan lagi kesel sama adekmu, kamu timpuk, nggak boleh ya. Berguna tapi bahaya. Ada lagi nih, Henry. Aku baru lihat kamu di belakang. Bener dong aku panggil Henry. Dia kaget loh. Wih, kok namaku dipanggil? Kelihatan kamu. Bisa buat apa lagi? Wah, ini termasuk sama nih, yang namanya sesama Henry nih, kelihatan emang lurus orangnya. Ini wanita-wanita cari yang begini ya, lurus nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Oke, siapa lagi nih? Kenneth, jangan ikut-ikutan. Aku juga diajarinnya lurus gitu. Elizabeth, biasanya dia kreatif sekali. Bukan berarti dia menyimpang ya, tapi memang kreatif dia. Kira-kira bisa buat apa lagi? Yang berguna? Ya buat ditendang-tendang juga boleh gitu, lagi iseng, lagi kesel kan, oh buat tendang-tendang gitu kan, jadi mainan gitu, boleh. Ada banyak hal, ini bisa kok berguna buat banyak hal, banyak. Tapi yang kita harus yakini, ini sesuai nggak dengan tujuan dia diciptakan? Nggak sesuai, teman-teman. Sekarang manusia banyak sekali hanya berhenti sampai titik berguna. Artinya yang penting gue berguna lah, yang penting ada sesuatu yang gue sumbang ke dunia ini gitu ya, yang penting ada manfaat saya. Tapi Tuhan tuh nggak ciptakan kita sesimpel gitu doang. Tuhan tuh punya rencana yang besar lewat kehidupan orang. Rencana Tuhan buat kehidupan Kak John dengan saya, dengan kalian itu bisa berbeda, dan banyak sekali berbeda, nggak mungkin ada yang sama persis. Bahkan yang kembar identik pun tujuan Tuhan tuh beda loh dalam hidupnya. Ya, kenapa? Ya memang beda, kita nih unik. Nggak ada diantara kita nih bukan produksi pabrikan yang sekali keluar gitu langsung muncul jutaan, ribuan begitu ya. Enggak. Kita ini produknya Tuhan yang unik, yang spesial, yang khusus, limited edition. Amin. Amin. Mahal nggak kalau limited edition? Oh limited. Ya betul. Salah ngucapin loh. Itu berguna tuh buat saya ya. Dia diciptakan buat itu. Salah satunya. Thank you Jum. Oke. Sekarang kita akan coba baca ya dari Oke. Kita tidak akan pernah bisa sampai pada tujuan hidup kita jika kita mencari dari diri kita sendiri. Ini Pastor Rick Warren ya. Saya salah lagi di ucapan. Rick Warren. Kita harus memulai dari Allah yang menciptakan kita. Kita harus dijadikan oleh Allah dan untuk Allah. Dan sebelum kita memahami hal itu, perhatikan ini, sebelum kita memahami itu, maka kehidupan kita tidak akan pernah bisa dipahami. Jadi kalau ada hari ini yang lagi mikir-mikir, gue ini sebenarnya untuk apa sih gue ada di dunia? Jangan tanya pada dirimu ya, tanya pada Tuhan penciptamu. Tapi gue bingung, saya udah ngomong nih sama Tuhan, tapi gak kedengeran tuh audible tuh, dia punya suara ngomong nih sama pembina-pembina nih, tolong tuntunlah saya kepada rencana Tuhan gitu loh. Maksudnya ya, ada orang-orang yang akan membimbingmu, menuntunmu. Jangan pusing dengan cari dari dirimu sendiri. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 kita baca ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Katakan amin. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya.
Teman-teman, dunia ini kita ada di dunia ini bukan karena kebetulan. Percaya? Kita ada di dunia ini, saya nih ada mampir nih di dunia ini, itu nggak karena kebetulan. Pasti ada alasannya. Dan alasannya itu karena pencipta saya. Bukan karena alasan orang-orang tertentu atau sesama manusia. Ya gue ada di dunia kenapa? Ya karena ada alasan ada bapak emak gue. Bukan. Ya, berapa ratus orang, berapa ribu orang yang ingin punya anak gak dapat anak loh. Semua atas izin Tuhan. Kalau kita bisa lahir di dunia ini itu karena ada rencana Tuhan. Dan itu harus jadi dalam hidup kita. Amin. Walaupun kita tahu dosa banyak kali membuat itu semua jadi menyimpang dari rencana Tuhan, tapi kita harus pegang dulu yang pertama. Saya ada di dunia ini bukan karena kebetulan. Allah menciptakanku untuk suatu alasan. Kita diciptakan untuk melayani Allah dan Dia sudah memperlengkapi kita. Nah, ini hari ini saya mau bahas tentang ini. Tentang shape-nya kita. Shape itu artinya bentuk ya. Tuhan itu punya bentuk khusus loh buat yang namanya ini Kak Heli nih, ya kan? Ada bentuk khusus. DNA yang ada di dalam saya itu diatur sedemikian rupa membuat saya itu cocok untuk satu tujuan yang Allah titipkan pada diri saya. Kalau misalnya kemudian tujuan yang ada pada diri saya itu diserahkan, dipindah tugaskan sama Dinda, bisa nggak? Ya itu tadi, bisa-bisa aja, tapi tidak akan baik kalau itu saya yang melakukannya, karena itu sudah ada di dalam diri saya. Itu sudah dititipkan. Oh, kalau dititipkan sama yang lain, itu bisa. Banyak orang bisa melakukan yang banyak. Anak percaya, saya bisa main gitar loh. Iya, nggak percaya. Itu dulu Hendrik yang ngajarin gitar siapa? Bukan saya. Bukan saya yang ngajarin, tapi waktu dia masih kecil, dia belum bisa main gitar, lagi doa, saya yang gitarin ya kan. Walaupun itu aja gitu loh. Ya, artinya saya mau bilang apa? Main gitar bisa saya, kalau cuma ngajarin buat pujian penyembahan sendiri bisa, kan anak sekolah teologi itu mesti bisa gitar. Kalau nggak bisa melayani, ya kan? Tapi nggak bisa maksimal. Coba saya disuruh pelayanan di sini nih main gitar, nih bubar kalian. Ini suara kemana, ini kemana, begitu pusing. Dinda yang pimpin pujian, bolak-balik. Ini jangan berikan pencobaan ini padaku. Tolong aku jangan pernah ditugaskan lagi barengan. Kenapa? Hancur gitu kan. Oke? Saya bisa nyanyi, bisa saya. Gak percaya saya bisa nyanyi, bisa. Tapi kalau saya jadi WL, kesian jemaatnya. Ya walaupun gak ngaco-ngaco banget, gak gimana-gimana banget, tapi modelnya beda sama WL yang bener gitu kan. Ya kan, artinya di dalam diri saya ini Tuhan sudah titipkan DNA, rencana-rencana yang spesial. Ya, yang itu nggak ada loh di tempat yang di orang lain, nggak ada di diri orang lain. Karena itu banggalah, jangan sepele sama dirimu. Ya, untuk apa sih? Dia juga bisa, dia lebih jauh, lebih bisa. Oke, dia jauh lebih bisa, tapi yang dititipkan padamu itu pertanggungjawabkan. Allah udah titipin loh sama kamu. Ya. Kamu harus pertanggungjawabkan. Ya anak-anak muda ya, ada anak muda yang datang kepada saya. Waktu saya ngomong ini, dia bilang nggak bener, katanya maaf ya, sorry to say. Saya nggak bisa terima kalau orang bilang katanya Allah memang merencanakan saya untuk lahir, katanya. Saya lahir karena kecelakaan. Maksudnya kecelakaan yang antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Bagaimana mungkin katanya? Mana mungkin Allah punya rencana? Orang saya lahirnya karena hal yang tidak direncanakan oleh orang tua saya sekalipun gitu loh. Bahkan mama saya menolak saya sampai usia sekian tuh nggak mau lihat saya gitu. Lalu dia katakan tidak ada itu yang namanya begitu. Saya bilang no. Sebelum kita diciptakan, Allah sudah merancangkan kita lahir ke dunia ini. Tapi Dia tahu kepada siapa kita dititipkan, kepada siapa yang dipercayakan untuk melahirkan kita. Oke? Walaupun itu ada kesalahan, tapi di mata Tuhan tidak ada kelahiran yang kesalahan. Manusia bisa salah. Oke? Orang tuamu bisa salah. Tapi Tuhan gak pernah salah loh kalau kasih kamu lahir di dunia ini. Kenapa ada orang yang bisa keguguran? Ya berarti memang tidak bisa. Walaupun mungkin ada kesalahan manusia di dalamnya.
Tetapi kalau sampai hari ini kamu bisa nafas, sampai hari ini kamu ada, gak peduli apapun kejadian pada waktu kamu lahir di dunia ini, atau bagaimana keadaan keluargamu, gak peduli, Tuhan merencanakan kelahiranmu. Amin. Tuhan merencanakan kelahiranmu sempurna, dan rancangan Tuhan tuh gak ada loh yang gagal. Hanya memang dosa banyak kali, dosa membuat rancangan-rancangan Tuhan itu seolah-olah gagal. Oleh karena manusia lebih tunduk kepada dosa itu tadi. Makanya hari ini saya ajak kita, ayo jangan ikut kepada si dosa itu, ikut kepada rancangan Tuhan yang utama. Amin. Nah, untuk kita bisa menggenapi tujuan Allah dalam hidup kita, ini salah satu nih ya masalahnya, kalau kita itu khotbah pakai HP yang dihidupkan ininya nih, kadang ada telepon gitu, ini masuk, mesti dimatikan wifi-nya. Ya, oke. Ada 5 shape. Jadi shape itu bicara bentuk ya, tapi itu dari akronim, dari SHAPE gitu ya. Saya mau sampaikan begini, Allah sudah memperlengkapi kita dengan shape atau bentuk tertentu, dan kemudian shape itu bisa kita pakai untuk kita memaksimalkan potensi diri kita dalam melayani Tuhan. Ya, shape itu saya ambil ini dari Rick Warren, karena saya merasa itu sesuatu yang betul-betul baik sekali untuk kita ketahui dan untuk kita kembangkan dalam hidup kita. Shape ini ada 5. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah Tuhan itu memberikan kepada kita itu spiritual gift, karunia rohani. Katakan amin. Di dalam dirimu dan dalam diri saya sebagai orang percaya ada karunia rohani. Ya, ada karunia rohani. Karunia rohani adalah kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh pada setiap orang percaya agar kita dapat berfungsi maksimal di dalam tubuh Kristus. Bisa baca di Efesus 4 ayat 7 dan 12, saya nggak bacakan, baca di rumah ya. Nah, contoh karunia rohani itu apa? Kalau di Alkitab bilang ada karunia pelayanan, Roma 12 ayat 6 sampai 8. Apa aja karunia pelayanan? Karunia bernubuat, karunia melayani seperti Rifandi hubungin saya, Kak Heni mengingatkan ada jadwal pelayanan, lalu kemudian diingatkan lagi kalau ada hal yang perlu dibantu. Nah, itu tuh karunia melayani, ya kan? Karunia Asher yang di depan itu juga karunia melayani. Bagian penopang dari sebuah ibadah itu juga karunia melayani ya. Ada banyak karunia melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan, memberi pimpinan dan kemurahan. Lalu kemudian karunia penyataan atau manifestasi roh. Nah, ini udah lebih masuk kepada yang kalau kita mau mendapatkan karunia itu, kita harus kejar sungguh-sungguh. Karunia hikmat. Jangan ngarep gak pernah baca firman tapi terus kemudian dapat karunia hikmat. Iya, masa iya Tuhan kasih kita karunia hikmat, kita gak pernah baca firman, hikmatnya dari mana? Jangan bilang begini, kenapa ya namanya si Kak John itu dikasih karunia hikmat? Kalau misalnya aku datang kepada dia dan kemudian curhat, dia bisa kasih tuntun aku untuk sebuah jalan keluar yang baik. Kok aku gak bisa begitu ya? Tanya dulu, hidup dekat gak dengan Tuhan? Hidup dalam tuntunan Roh Kudus gak? Kalau enggak ya nggak bisa. Sumbernya dari mana? Karena itu sumbernya dari Allah, sumbernya dari Roh Kudus gitu loh. Tapi karunia roh itu akan diberikan kepada kita kalau kita benar-benar merindukan itu, meminta, mencari ya. Lalu kemudian ada karunia jabatan kepemimpinan, karunia rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, pemimpin seperti Ko Ucup. Nah, itu pemimpin di sini, ya kan? Ada karunia-karunia yang diberikan kepada kita dan karunia itu menjadi milik kita. Nah, sifat karunia rohani itu apa? Yang pertama, diberikan bukan karena kita berhak menerima atau sebagai upah, tapi karena apa? Perhatikan ya. Karunia rohani yang Anda miliki itu bukan karena kita jago, bukan karena kita hebat. Memang di dalamnya ada usaha untuk kita mendekatkan diri pada Tuhan, untuk kita membaca firman dan lain sebagainya. Tetapi ada banyak orang yang membaca firman sungguh-sungguh mungkin, tapi mungkin tidak mendapatkan karunia-karunia tertentu. Kenapa? Karena kita
Kita ini gak berhak sebenarnya, bukan karena upah, tapi karena kasih karunia. Namanya kasih karunia itu saya mau berikan kepada siapa, gitu loh. Saya percayakan kepada siapa, dan Allah paling tahu kepada siapa dia harus memberikan. Dan gak usah iri-irian ya. Gak usah iri-irian, cukup Papuaan aja. Kan kalau irian Jaya, ya kan, Papuaan aja. Ya. Lalu kemudian Roh Kudus yang menentukan karunia kita. Bukan kita yang sok-sokan ngomong, gue maunya karunia ini ya Tuhan. Pokoknya kalau Tuhan gak kasih, gue gak mau pelayanan. Gue maunya harus bisa main drum. Lebih tinggi levelnya dari Koucup. Koucup gitu doang. Gue mau lebih hebat. Berikan dong aku karunia itu Tuhan. Latihannya juga gak pernah. Iya kan? Ya taruhlah, oh aku udah latihan, aku dari kecil. Baru lahir loh Kak Heni. Baru cepet langsung aku tuh main drum loh. Tapi kok sampai sekarang nggak bisa pelayanan di main drum. Kalau memang engkau benar-benar sudah berusaha dan memang ternyata bukan, ya udahlah, terimalah. Itu bukan karuniamu, gitu aja, ya kan? Udah gitu aja, nggak usah repot. Banyak lagi karunia yang lain. Jangan sepele. Jangan bilang begini, karunia dia keren, karunia saya nggak keren. Siapa yang bilang? Coba bisa sebutkan nama saya? Berani nggak sebutkan mana karunia keren, mana yang nggak keren? Yuk ngancem nih ngomongnya. Iya sebutin, mana yang keren, mana yang gak keren. Kalau jadi Asher kurang keren. Kalau yang jadi keren main musik. Cewek-cewek lebih suka main musik daripada jadi Asher. Siapa bilang? Enak aja. Gak ada itu. Terus tujuanmu pelayanan emang cewek-cewek? Emang cowok-cowok? Ya kagak lah. Ya kan? Kalau Tuhan kasih kita karunia untuk memperlengkapi tubuh Kristus tujuannya. Ucup kan gak main drum itu kan tuh dia cewek-cewek enggak kan? Saya tahu dia dari dulu mah. Tapi dia demen cewek lah, nggak mungkin lah, jangan bilang, oh dia nggak mau cari cewek, emang lain. Bukan, tetep ya kan. Cuman maksudnya nggak itu motivasinya, itu Allah berikan kepadanya. Saya kenal satu orang yang dari kecil itu sudah les piano. Saya tahu dia sangat-sangat les piano itu mungkin dari TK tuh setahu saya. Karena dia cukup dekat sama saya. Dia les piano, dia wah itu latihan seminggu bisa berapa kali, dan lesnya di tempat yang top. Tapi sampai pada akhirnya dia sadar bahwa itu bukan karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Nggak bisa. Tapi ada karunia lain. Duit udah banyak loh keluar buat itu loh. Bisa sih sekedar. Tapi kalau giliran untuk mengiringi dia nggak mampu gitu loh. Beda. Tapi kalau main solo dia bisa gitu loh. Kan beda dong. Nah, artinya nggak bisa maksa kitanya. Lalu apa? Tidak ada orang yang memiliki semua karunia. Nggak ada orang yang, kok bisa semuanya. Kalau ada yang begitu Superman. Superman juga nggak bisa semua juga, ya kan? Nggak bisa semuanya. Nggak semua karunia itu kita miliki. Setiap orang mempunyai paling sedikit satu karunia roh, paling sedikit ya. Ada misalnya 2, 3, 4, 5. Kok ada yang banyak, ada yang dikit? Kayak ini kerinduan hatimu juga menentukan. Kalau kita rindu melakukan sesuatu kan kita juga berusaha, dan selain berusaha kita memohon kan, ya kan? Nah tapi kalau kita diam-diam baik, sebenarnya satu juga ada, minimal satu, tapi kita mesti asah terus. Karunia rohani itu nggak juga tiba-tiba langsung. Misalnya karunia bernubuat, udah jarang dengar sekarang ya bernubuat ya. Zamannya saya masih remaja, saya pernah remaja. Waktu saya remaja dulu itu karunia bernubuat tuh kita biasa banget gitu loh dengar, dan ditafsirkan. Di sini ditafsir, ayo kita maju lagi dalam karunia ini ya. Tetapi karunia itu juga mesti diasah loh. Karena orang yang pernah saya ngobrol tentang yang dia biasa bernubuat itu, saya ngobrol, dia bilang, saya pertama-tama juga nggak berani mikir, ini jangan-jangan nih, ntar nggak bener lagi, ntar malah sesat nih saya ini. Tapi dia mulai membiasakan, mengasah gitu loh, kepekaannya kepada Tuhan. Jadi semua karunia itu juga mesti diasah. Nggak ujuk-ujuk dikasih kayak ini, gue lempar malu, terima gitu, udah selesai. Enggak, itu diasah, dipelihara, ya kan? Nah karunia rohani masih yang pertama. Oke, berapa menit lagi? 12 menit, bisa. Oke. Yang pertama itu ya, shape kita yang pertama di dalam diri kita sudah dititipkan ada karunia rohani. Siapa yang di sini yang sadar dia punya karunia rohani? Kak John masih banyak yang belum sadar nih Kak John. Siapa di sini yang bingung? Angkat tangan. Saya punya apa enggak ya?
Nggak apa-apa, jujur aja. Hah? Nggak ada. Siapa yang merasa dia nggak punya karunia rohani? Angkat tangan. Kamu ada di mana? Di mana dirimu? Bingung, berarti bingung, banyak kan masih bingung. Kapan-kapan bicara tentang karunia rohani ya Kak Joni ya. Bicara lebih dalam lagi supaya kita bisa melihat karunia rohani dikembangkan di ibadah ini, di gereja ini. Oke, yang kedua, H itu heart, diartikan kerinduan hati atau hasrat. Kita baca Filipi 2 ayat 13. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan ingin kita melayani dengan segenap hati kita, enggak sekedar kewajiban. Harus ada passion, semangat, gairah. Jadi kalau kita melayani, Tuhan mau kita melayani pakai hati, kerinduan hati. Nah, ini lagi mau ngomong tentang apa? Saya mau bilang begini, setiap orang itu beda-beda loh panggilan hatinya. Benar kan? Benar gak sih? Kalau semua sama, wah agak bingung tuh. Karena ada orang yang hatinya sangat terenyuh melihat satu kondisi A, tapi ada orang lain yang biasa aja tuh. Tapi si orang B ini begitu melihat satu kondisi yang lain, dia bisa nangis-nangis. Tapi yang ini mikir, ini orang kenapa sih nangis-nangis? Perasaan biasa aja. Kenapa? Karena memang kerinduan hati kita itu beda-beda. Dan biasanya nanti di akhir saya bilang, itu tergantung dengan pengalaman-pengalaman hidup kita juga biasanya gitu ya. Nah, apa yang bagaimana caranya kita tahu bahwa kita melayani Tuhan dengan segenap hati? Nah, kalau kita mau melayani, yang ingat ya, selain kita melayani pakai apa tadi namanya yang pertama? Karunia roh. Yang ngomong Kak Jongnya aja sih. Yang lainnya kemana? Karunia roh. Yang kedua pakai hati. Oke. Punya kerinduan hati, punya hasrat yang menggebu-gebu, punya passion gitu loh, ya kan? Gimana caranya saya tahu? Saya ini melayani ada passionnya nggak ya? Pakai hati apa enggak, atau hanya sekedar kewajiban? Gimana cara taunya? Ini yang pertama katanya ada antusiasme. Kita suka melakukan sesuatu pelayanan dan tetap melakukan pelayanan tersebut meskipun tidak dapat dorongan atau penghargaan. Ceknya gampangnya gitu. Kalau kamu setiap melayani kudu didorong-dorong terus, ayolah, check and recheck deh, something wrong, ya kan? Jangan-jangan kamu tidak melayani dari hatimu, tapi dari rutinitas aja mungkin, atau karena udah nggak ada yang lain, ya kan? Ada nggak antusiasme? Waktu besok saya mau pelayanan, waktu besok saya mau mengerjakan satu tugas, saya semangat. Waduh, bangun jam 4 pagi nih. Kalau ada orang yang tugas, setiap kali tugas itu ibadahnya jam berapa? Taruhlah jam 9 gitu ya. Kalau main musik itu latihannya jam berapa biasanya? Oh, sehari sebelumnya. Taruhlah mau latih cek sound gitu ya. Cek sound biasanya jam berapa? Hah? Jam 8. Ini ada yang bilang setengah 9, jam 8, setengah 8, yang mana yang benar? Hah? Oh, tergantung, oh bisa beda-beda. Taruhlah jam setengah 9. Tapi kamu tiap minggu datangnya jam 9. Terus mesti ditelepon dulu. Kamu di mana? Oh iya nih, telat nih. Minggu depannya begitu lagi, minggu depannya begitu lagi. Something wrong. Apakah hatimu ada di situ? Karena kamu gak antusias. Orang mau ketemu pacar aja antusias nih. Masa mau melayani sepele banget? Serius, saya udah tua lah, udah kepala 5, udah tua lah hitungannya ya. Jangan main-main lah urusan sama Tuhan. Ya, ditimpuk orang sakit, ditimpuk Tuhan, aduh, serem banget. Timpukan Tuhan, napasnya habis. Ya kan? Jangan main-main. Kalau memang kamu tidak antusias lagi, ayo koreksi lagi, dan berubah. Ya. Tapi kalau memang aku kok nggak bisa antusias, aku antusias sama yang lain, cek lagi, jangan-jangan bukan itu karuniamu. Kamu bisa tapi bukan karunia. Nah itu juga ya. Lalu kemudian efektivitas. Nah, kita melakukan suatu pelayanan dengan baik. Hasrat kuat membawa pelayanan kita kepada kesempurnaan. Apakah yang kau kerjakan itu semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ada perkembangan, ada pertumbuhan, itu gampang ngeceknya.
Kalau makin lama makin turun, makin lama makin nggak bener. Nah ini ada apa? Apakah kau pakai hati? Atau kau cuma pakai keterpaksaan? Nah itu dia, cek ya. Oke, kita cek ya. Oke, kita lanjut. Saya soalnya panjang ini. Yang ketiga itu abilities, yaitu kemampuan-kemampuan kita. Nah, kemampuan itu seperti bakat, ya. Kemampuan adalah bakat alami yang dimiliki sejak kita lahir. Misalnya, ada orang yang jago ngomong. Itu biasanya jadi apa tuh? Public speaking misalnya ya. Jadi guru, ya kan? Jadi motivator gitu kan. Ada orang yang bagus di atletik, olahraga bagus, lari, asal jangan lari dari kenyataan hidup ya, lari olahraga aja, ya kan? Terus kemudian bagus dalam matematika, musik, mekanik dan lain sebagainya. Itu yang Tuhan kasih, kemampuan itu Tuhan kasih dalam dirimu. Nah, semua kemampuan kita itu berasal dari Allah, benar apa enggak? Semua kemampuan yang ada dalam diri kita, kita ciptaan Allah. Jadi kemampuan yang ada dalam diri kita itu pemberian Allah. Tapi kan saya belajar untuk itu, saya les. Iya, kalau kamu mau les, mau apa kalau kemampuan itu dasarnya ada di kamu, ribet. Ya kan? Yang ada lelah-lelah nggak jadi apa-apa, gitu aja stuck. Tapi kalau kemampuan itu, kita sadar itu diberikan oleh Allah. Nah, hanya, kan tadi saya bilang, kemampuan itu diberikan oleh siapa? Allah yang menciptakan kita. Hanya kadangkala kemampuan tersebut disalahgunakan atau diselewengkan. Nah itulah dosa tadi ya. Diselewengkan, misalnya kemampuan bikin nuklir itu bagus nggak sih sebenarnya? Bagus lah, kalau dipakai tepat pada tempatnya. Tapi kemudian dipakai jadi perang, menghancurkan manusia, itu yang salah. Itu kemarin orang-orang yang bisa menemukan apa untuk apanya virus tuh, apa namanya tuh? Vaksin virus itu bagus. Mereka bilang itu tentang virus itu kayak apa, bagus, semuanya bagus, menyelamatkan manusia. Tapi bisa dipakai salah. Virusnya dipakai sekarang katanya bukan perang ini lagi, tapi perang virus gitu kan. Virus yang diinikan. Jadi bom virus begitu, merusak, mematikan manusia. Jadi salah karena dosa. Tapi sebenarnya kemampuan dasarnya itu berasal dari Allah dan itu baik. Nggak ada kemampuan kita yang tidak baik, hanya cara kita menggunakannya. Oke? Nah, setiap kemampuan kita bisa dipakai untuk kemuliaan Allah. Apa yang mampu kita kerjakan berarti Allah ingin kita mengerjakannya. Lakukan untuk kebaikan Allah. Nah, kita, diperhatikan ya, adalah satu-satunya manusia di dunia yang bisa memakai kemampuan kita. Tidak ada orang lain yang bisa memainkan peranan kita karena mereka tidak memiliki apa? Bentuk yang unik yang telah Allah berikan kepada kita. Allah tidak akan pernah meminta kita mengabdikan kehidupan kita untuk sesuatu yang nggak mampu kita lakukan. Itu makanya tadi saya bilang, ya kalau kita melakukan sesuatu itu dan kayaknya nggak ada progresnya, cek. Jangan-jangan bukan itu kemampuan kita. Jangan-jangan bukan itu karunia kita. Jangan nanti kita jadinya boring, jadinya gimana lagi tuh? Sampai nggak bisa, jadinya malah meninggalkan gitu. Gara-gara kita nggak ketemu. Jadi kita coba cari apa yang Tuhan titipkan dalam diri saya ya. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, saya cepatkan ya. Yang keempat, P, personality. Nah, kepribadian kita. Kepribadian adalah keseluruhan ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas dan juga perilaku seseorang. Kalau sekarang ngomongin kepribadian udah macem-macem banget ya. Ya kan? Ada kepribadian apa aja asal jangan kepribadian ganda. Ya ada macam-macam kepribadian sekarang. Dari sudut ini, dari sudut itu, saya sampai bingung. Anak saya kalau nanya saya begitu tuh, mami pakai apa tuh yang urutannya itu ya? Saya sampai puyeng itu. Itulah ya. Udah puyeng saya. Nah kalau dulu kita biasanya pakai tipe kepribadian berdasarkan temperamen ya, sanguin. Masih ingat nggak itu? Ya kan, sanguin, kolerik, melankolik, flematik. Siapa yang di sini nggak tahu dari keempat ini saya ada di mana gitu, kalian ada di mana? Dia bisa berani ngomong. Kamu apa? Aku melankolis. Melankolis, terjemahin sendiri aja ya, cek ya. Di situ ada tulisannya. Sanguin itu periang, hangat, bersemangat, lincah, muda. Tapi
Tapi pasti semua kepribadian itu ada sisi yang kelihatannya wah hebat, tapi kayaknya ada kekurangannya. Misalnya kayak melankolik, orang melankolik itu katanya ada kurang percaya dirinya juga gitu kan. Perfeksionis tapi kurang percaya diri gitu. Biasanya karena saking perfeksionisnya jadi merasa nggak percaya diri. Saya orang melankolik. Ya, saya juga orang yang perfeksionis kalau ini orang, tapi kadang-kadang karena saya mau terlalu perfeksionis, jadinya kalau kayak ngerjain sesuatu saya nggak percaya diri. Ini udah perfect belum ini? Udah perfect belum ini gitu loh. Ya, nah yang saya maksudkan begini, apapun kepribadian kita itu nggak ada yang benar atau salah. Jangan ngomong gini, ih enak ya dia jadi sanguin, enak ya dia pribadinya begini, enak ya. No, nggak ada. Cici saya tuh paling sempurna deh. Mama saya tuh paling sempurna deh. Kalau saya apalah butiran debu doang, Bu, gila butiran debu. Nggak ada. Apa yang Tuhan titipkan padamu itu sempurna. Amin. Asal kau pakai sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke? Yang bagus, hebat pun kalau kau diamkan aja dalam dirimu, nggak dipakai, ya itu juga nggak bagus. Mau jadi apa? Nggak berfungsi. Ya, ada di sini yang kurang pede dengan kepribadiannya, kurang atau merasa bahwa ya kalau kata menurut papa saya sih, saya di antara keluarga saya nih ya, dari kakak adik semua, saya nih yang kepribadiannya paling jelek nih. Tolak itu ya, nggak ada tuh yang begitu-begituan ya. Itu mah kalau memang mau jelek mah nggak usah pakai kepribadian. Emang kitanya mungkin melakukan yang jelek gitu, nggak berdasarkan kepribadian, ya kan? Oke? Kalau memang kamu merasa ada yang salah dalam dirimu, minta Tuhan ubahkan ya. Tuhan memakai semua jenis kepribadian dan tidak ada temperamen yang benar atau salah. Kepribadian kita akan mempengaruhi kepada siapa kita bisa melayani, benar nggak? Sebenarnya fungsi utamanya itu. Bagi yang sekolah, di dalam kelasmu itu ada berapa? Biar taruhlah 25 orang. Kamu bisa deket nggak sama semua 25 itu? Akrab semua sama 25 orang? Bisa nggak? Nggak akan bisa. Kenapa? Ya itu tadi, nggak cocok gitu DNA-nya. Tapi sih oke-oke aja, say hello dan nggak berantem, nggak. Tapi yang ngekliknya itu biasa cuma berapa orang, bener nggak? Di sini aja deh. Emang ngeklik semua Cuk? Iya, yang ketua aja nggak bisa ngeklik semua kan? Nggak bisa lah, tapi kan oke, bicara oke, ngobrol oke. Tapi nggak bisa jadi, apa tuh bilangnya tuh? Ngobrolnya nggak bisa sampai 2 jam gitu loh. Ya kan? Kenapa? Ya itu tadi gitu loh. Ya, jadi jangan pernah merasa oh kepribadian salah. Oh karena dia nggak deket sama saya berarti dia jelek. Enggak. Ih, siapa yang bilang begitu? Siapa di sini yang nggak deket sama Kak Heni? Banyak. Terus saya jelek gitu menurut kalian? Ya enggak lah. Siapa suruh nggak mendekat? Gitu kan? Nggak usah jauh-jauh lah. Saya punya anak banyak kan di Geraha Anugerah ya. Nggak semuanya saya deket banget begini ya, benar ya Dika ya? Nggak bisa saya sama semuanya ini, nggak bisa. Bahkan orang tuamu pun, ya kan? Ada yang kalau ngobrol sama si ini tuh bisa panjang. Kalau ngobrol sama si ini, terus kamu merasa bahwa orang tuaku nggak sayang padaku? Bukan. Tapi memang kurang nyambung aja kali gitu ya. Jadi kalau sama kamu tipenya serius-serius, sementara mungkin orang tuamu tipenya yang bagaimana gitu, beda aja. Oke? Jadi jangan terlalu main playing victim gitu ya. Merasa bahwa aku memang orang yang tidak berguna, di keluarga juga dikucilkan, tidak ada yang mau ngobrol sama saya. Wah, jangan deh, kasihan ya. Jadi semua temperamen itu bagus. Amin. Semua temperamen kita bagus, personality kita itu bagus, asal benar-benar kita lakukan yang terbaik dari hidup kita. Yang terakhir, shape kita yang terakhir, bentuk kita yang Tuhan titipkan dalam diri kita yang terakhir ada experience, pengalaman kita. Siapa di sini orang yang berpengalaman? Takut dibilang sepuh. Bu, saya belum pengalaman. Tolong dong Bu, bukan ngomong sepuh ya, bukan ya. Oke, pengalaman. Minimal di sini yang paling muda umur berapa? Ada adik di sini ya. Tapi ada yang lain lah, yang remaja ini. SMP, SMA lah ya. Pasti punya pengalaman dong. Dari lahir, TK, SD, SMP. Pasti punya pengalaman. SMA, punya pengalaman dong dalam hidupmu. Pengalaman apa aja yang kita punya?
Pengalaman dalam keluarga. Kalau mau cerita, 3 hari 3 malam kagak kelar. Orang yang kau lihat senyum-senyum di luar itu, kadang-kadang juga punya pengalaman yang kadang-kadang gak enak dalam keluarganya. Ya kan? Saya ini keluarga pendeta loh. Tapi saya juga punya pengalaman gak enak loh dalam keluarga saya. Ada pengalaman-pengalaman yang buat saya merasa bahwa dulu tuh saya pernah merasa saya itu bukan anak kandung. Kenapa? Yang pertama, saya itu satu-satunya yang gak dikasih marga di kartu keluarga. Saya tuh cuma Heni Irawati. Jadi kalau sekarang ada kembaran, itu karena sebuah buatan saya sendiri. KTP saya nggak ada marganya. Orang Batak tuh aneh kalau nggak punya marga. Serius. Orang Batak tuh rata-rata punya marga, saya nggak punya marga. Udah gitu, nama saya kejawa-jawaan. Orang Batak namanya Heni Irawati. Di mana di orang Batak Irawati, begitu kan? Terus tau nggak di sana? Karena dulu saya lahirnya itu di satu daerah di mana ada banyak perkebunan yang ada banyak pekerja kontrak itu yang dibawa dari Jawa gitu ya. Saya tinggalnya di daerah situ awal lahir. Jadi saya suka digangguin, dibilang begini, kan kamu kan diambil ke waktu itu katanya gara-gara ada tuh yang ini, makanya jangan suka ngeledekin begitu ya. Saya percaya loh. Jadi saya sedih gitu, saya pikir saya ini. Jadi saya sempat jadi orang yang rendah diri gitu, merasa bahwa iya ya cuman aku yang gak punya marga. Udah gitu saya yang rada kaleman. Aduh sombong ya, kalem sombong ya. Maksudnya saya agak berbeda sedikit gitu. Saya nggak terlalu banyak ngomong. Kakak saya lebih suka ngomong gitu. Mungkin karena pengaruh saya diomongin begitu, jadi saya nggak percaya diri gitu ya. Tapi kemudian ya padahal akhirnya saya tahu benar-benar saya dilahirkan oleh mama saya gitu. Kalau Anda kenal mama saya, sekarang mama saya itu rada mirip sama saya. Sekarang, dulu saya nggak tahu kenapa nggak mirip ya. Mungkin karena dipikir kesian nih anak, kalau nggak diakui anak gitu ya. Nah artinya saya bilang punya pengalaman banyak dalam hidup kita, pengalaman dalam keluarga, pengalaman dalam pendidikan, dalam pekerjaan, pengalaman rohani, ya kan, pengalaman pelayanan. Nah yang mau saya bahas agak lebar sedikit adalah pengalaman-pengalaman yang menyakitkan dalam hidup kita, entah di keluarga, entah di pekerjaan, di sekolah, di dunia, di masyarakat, pengalaman menyakitkan. Nah, Allah tidak pernah membiarkan suatu luka hati terjadi tanpa satu tujuan. Sebetulnya, ini perhatikan, pelayanan terbesar kita kemungkinan besar berasal dari luka hati terbesar yang kita alami. Banyak kali Allah dengan sengaja mengizinkan kita mengalami penderitaan yang menyakitkan untuk memperlengkapi kita bagi pelayanan kepada orang lain. Coba cerna kata-kata itu. Benar nggak? Banyak kali Tuhan pakai kita dalam pelayanan. Itu di mana kita mengalami pengalaman pahit. Entah itu luka hati, tapi harus disembuhkan dulu, baru bisa dipakai untuk jadi pelayanan. Karena kalau orang luka mengobati orang luka, sama-sama mati. Ya kan? Pasti dalam hidup kita ada pernah pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Ya, tadi saya pagi-pagi waktu terima jemaat, saya ketemu dengan mahasiswa Afrika namanya siapa saya lupa. Ya pokoknya itulah ya, nanti kita kenalan lagi ya. 10 kali kamu ucapkan namamu, 12 kali saya lupa. Kadang-kadang saya puyeng nih dengan diri saya nih. Nanti kalian rasa kalau sudah umur lebih tua ya. Saya tanya, mana temennya? Dia bilang, aduh Bu, yang satu, karena itu ada kasus khusus saya ingat namanya, Immanuel ya, benar. Immanuel papanya meninggal gitu ya. Saya hatinya tek. Jujur tadi saya di dalam ruangan saya nangis, di dalam ibadah tuh saya nangis. Ya kan sambil nyanyi, jadi orang kira ya nangisnya karena itu gitu. Sebenarnya saya punya luka hati sendiri. Walaupun itu sudah sembuh. Kenapa? Karena papa saya meninggal itu pada waktu saya di kuliah di kampus di Malang. Dan saya nggak bisa pulang karena zaman tahun 92 itu kalau naik pesawat itu yang bisa hanya orang-orang yang kayaknya udah hebat luar biasa. Dan kalau saya pulang naik bis bisa 4 hari 5 hari zaman itu pulang ke Medan. Jadi saya nggak bisa pulang. Dan dulu tidak ada Zoom saudara, nggak ada yang namanya foto-foto video-video. Dulu kalau mau foto pakai kamera jadul, ya kan? Dan yang mesti dicetak, yang mesti nggak ada nih sekarang yang kayak gini. Jadi papa saya meninggal, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa ikutin acaranya,
Saya bisa ikutin mungkin sekitar 2 minggu setelahnya karena foto dikirim itu pun terbatas. Dan saya merasa luka. Kok Tuhan panggil papa saya pada waktu saya begitu, dan saya itu orang yang dekat sekali sama papa saya. Jadi saya merasa, Tuhan ini kok luka banget ya. Papa saya meninggal justru di waktu saya sudah, saya nggak bisa pulang. Dan saya pulang lihat kuburan papa saya itu setelah saya diwisuda. Karena dulu nggak gampang orang pulang pergi. Malang, Medan itu wow dulu, ya kan? Kalau dulu mau pergi, ya kan, dari Medan mau ke Malang itu pelukannya lama, nangisnya lama, karena kagak ketahuan nih anak hidup apa kagak di jalan ya. Kenapa? Kagak ada HP buat WA, gimana di jalan? Kagak ada. Pakai surat, zaman dulu pakai surat gitu kan, ya kan? Nah, tadi saya nangis. Saya bilang, Tuhan, tolong hiburkan Immanuel. Saya bisa rasa apa yang dia rasa, sedih loh ditinggal papa. Ya kan, di tempat yang jauh yang kita tahu, waduh di papa saya meninggal, tapi saya nggak bisa lihat dia untuk terakhir kalinya. Makanya saya bilang salam ya buat Immanuel. Luka hati kita bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang lain, untuk melayani orang lain. Jadi terbukalah untuk luka-luka hatimu, jangan alergi. Apa yang kau hadapi sekarang itu sesuatu yang akan Tuhan pakai untuk kebaikan, untuk pelayananmu. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang kebetulan. Semuanya punya alasan. Sampai sekarang saya banyak sekali bisa menguatkan orang lain karena saya punya pengalaman yang seperti itu. Jadi saya bisa peluk orang lain tidak dengan basa-basi, tidak dengan cuma bilang aku ngerti kamu, aku ngerti hatimu, tapi saya nggak pernah tahu. Saya tahu, makanya saya bisa sedih bersama-sama dengan mereka, saya bisa menguatkan mereka. Apa yang hari ini sedang kau hadapi? Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Temanmu mungkin nggak ngerti. Tapi jangan salah berespon. Ya, responi apa yang ada dalam dirimu, apa yang ada dalam keluargamu, untuk jadi tempat di mana Allah bisa kerjakan hidupmu supaya kau genapi tujuan hidupmu. Amin. Di akhir firman ini saya mau ceritakan sedikit tentang pendeta Bill Wilson. Nanti bisa cek di Google ya. Bill Wilson ini suatu tokoh yang sangat memberi semangat bagi saya waktu saya melayani banyak di pelayanan anak-anak. Pendeta Bill Wilson ini seorang gembala di Metro Church di daerah Brooklyn ya, di USA ya. Dia melayani orang-orang terlantar, orang-orang yang terbuang. Daerah Brooklyn itu ya kita tahu lah dari film-film ya, itu daerah hitamnya di sana gitu. Tapi dia melayani di sana, bahkan di sana pun dia berapa kali mau dibunuh gitu. Tapi dia tetap melayani. Kenapa? Ternyata dia berasal dari keluarga yang juga mengalami hal yang sama dengan mereka. Dia ada di dalam sebuah keluarga di mana mamanya meninggalkan dia. Dia lahir di keluarga yang broken home, dan bukan hanya sekedar broken home biasa-biasa aja, tapi mereka terikat sama yang namanya itu drugs, judi dan lain sebagainya, dan itu menyakitkan dia sekali sampai akhirnya dia tidak punya orang tua. Dan kemudian dia pergi dari rumah dan kemudian dilayani oleh seseorang yang ada dari satu gereja yang memulihkan dia, ikutkan dia ke satu KKR, satu retreat sampai dia dipulihkan. Setelah dia dipulihkan, dia melayani Tuhan lewat luka yang dia pernah alami. Di tempat di mana dia terluka itu, di bagian mana dia merasa waktu itu begitu beratnya dia hidup. Ya, sampai akhirnya itu ribuan, dia sekarang jadi berkat banget di Amerika buat pelayanan-pelayanan anak seperti itu. Saya nggak tahu panggilanmu di mana. Ya. Tapi ada yang sangat besar yang Tuhan titipkan dalam diri kita, yang kamu nggak bisa sepelein. Itu dahsyat sekali kalau kamu mau kerjasama dengan Tuhan. Kamu belajar cari tahu pada Tuhan, Tuhan, shape-ku ini di mana, bentukku ini seperti apa. Belajar kamu pelajari, belajar kamu kenal, dan beresponlah dengan benar. Berhenti jadi anak yang merasa aku malang, aku wajar, aku harus dikasihani dan lain sebagainya. No, stop. Ya, saya bukan berarti terlalu menyepelekan orang. Aku tahu kok ada banyak orang yang mengalami masa-masa yang berat. Saya melayani 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, melayani seorang remaja yang dilecehkan. Berat sekali. Wah, dia punya trauma yang berat sekali.
Dia nggak berani ketemu orang kecuali sama saya. Nggak berani dia kalau lihat orang tuh menjerit. Dia ketemu orang menjerit. Jadi saya kalau mau layani dia, saya mesti pergi. Karena ke orang tuanya pun dia nggak mau. Ke mamanya dia cuma ada di satu kamar aja, nggak mau. Dia cuma kasih Kak Heni. Saya cuma datang tuh cuma bisa peluk aja, cuma bisa peluk aja, cuma bisa peluk. Sekarang dia dipulihkan. Tidak ada di kota ini lagi karena keluarganya tempatkan dia ke satu kota yang lain. Tapi dipulihkan. Dipulihkan. Luka yang paling dalam bisa pulihkan asal kita berespon benar. Ya. Hari ini genapi tujuan hidupmu ya. Hari tundukkan kepala kita. Biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Biarkan dia menyatakan isi hatinya kepada kita. Saya terbatas menyampaikan apa yang harus disampaikan, tetapi Roh Kudus akan berbicara bagi kita. Orang di sampingmu gak tahu apa yang sedang kau alami, apa pergumulanmu, apa yang sedang kau tanyakan, gak ngerti. Saya pembinamu juga mungkin gak ngerti. Tapi satu hal hari ini Tuhan tahu, dia ada loh, dia ada di sini. Dia ada bersama dengan engkau. Bagi engkau yang mungkin terluka oleh karena orang tuamu, izinkan saya mewakili orang tuamu saat ini memohon maaf kepadamu. Banyak kami orang tua ini gak ngerti bahwa kami sedang melakukan kesalahan. Tapi biarlah engkau mengampuni orang tuamu. Ampuni dia dan biarkan Roh Kudus, biarkan Allah mengerjakan kehidupanmu. Supaya Allah leluasa mengerjakan hidupmu. Agar engkau bisa menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Anak-anak muda, ada banyak orang sedang tunggu engkau loh. Ada banyak orang yang sedang tunggu kamu di luar sana. Kamu masih beruntung kamu ada di satu tempat yang baik seperti ini, punya komunitas yang baik. Tapi ada banyak orang yang gak punya itu. Mereka tunggu kita keluar. Tapi kita nggak bisa layani mereka kalau kita sendiri nggak ngerti apa panggilan Tuhan bagi kita. Kalau kita sendiri tidak disembuhkan, kalau kita sendiri tidak paham rencana Tuhan dalam hidup kita. Ayo hari ini, mari minta Tuhan bereskan kita. Sebelum kita nanti akan lanjutkan di dalam perjamuan kudus, saya mau kita angkat satu lagu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Nanti setelah itu kita juga akan ambil perjamuan kudus. Saya minta tolong satu. Haleluya. Nyanyikan lagu ini seperti engkau sedang berbicara kepada Tuhan yang menciptakanmu. Tuhan, ini hidupku, aku serahkan hidupku kepadamu. Segala cita-citaku, masa depanku, aku serahkan kepadamu. Pakai aku Tuhan untuk aku menjadi terang di tengah-tengah lingkungan, di keluargaku, di sekitarku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu.
hidupmu kepada Tuhan. Jangan pernah mencari tujuan hidupmu pada dirimu sendiri, atau kepada teman-temanmu, atau kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Cari tujuan hidupmu langsung kepada Allah yang menciptakan engkau. Dan mari lakukan apa yang Allah mau. Mari jadi mitra kerja Allah, bekerja sama dengan Allah. Allah punya tugas yang penting bagimu yang orang lain gak bisa lakukan dengan sempurna. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Oleh karena itu mari lakukanlah yang terbaik. Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan berkati masa depanmu. Haleluya, haleluya. Saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur yang ada di tangan kita. Haleluya. Satu Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di dalam roti ini ada ayat-ayat Alkitab. Anda juga bisa baca itu. Mungkin ada pesan yang khusus yang Allah mau sedang titipkan kepada Anda. Pada hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mengingat bagaimana korban Kristus di kayu salib, bagaimana Dia menyelamatkan kita. Dia menyerahkan dirinya. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, Dia menggenapi tujuan Allah baginya. Allah mengutus Dia ke dunia untuk menyelamatkan dunia ini, dan Dia melakukannya sampai selesai. Mari ikuti teladannya. Mari kita pegang roti ini di tangan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita mengangkat cawan yang berisi air anggur yang melambangkan darah Kristus. Angkat tinggi di atas kepalamu sebagai tanda engkau menghormati darah itu yang tercurah. Bila ada di antaramu saat ini yang merasa merindukan ada kesembuhan dalam tubuhmu, baik secara jasmani, secara rohani, secara jiwamu, mari berharap kepadanya. Karena firman Allah berkata, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Imani di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan Allah oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari ucapkan syukur, bilang terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu bagi kami. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami percaya tujuan hidup kami akan digenapi di dalam Tuhan. Rancangan Tuhan jadi atas kami. Sekali lagi hamba-Mu berdoa memohon kepadamu, berkatilah setiap anak-anak muda yang ada di sini. Engkau kenal isi hati mereka, yang Kau tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, hati mereka yang terdalam. Kami para pembina terbatas untuk mengetahui. Tetapi hamba-Mu berdoa, biarlah Roh-Mu yang kudus berbicara secara khusus bagi setiap pribadi-pribadi ini.
Sungguh Tuhan, Engkau akan memakai setiap anak-anak muda ini sesuai dengan rancangan-Mu bagi mereka, untuk membawa terang, membawa keselamatan bagi dunia yang ada di sekelilingnya. Pakai Energize, pakai orang-orang yang ada di Energize ini untuk jadi terang bagi dunia ini, dimanapun Tuhan tempatkan mereka, di sekolah mereka, di dunia kerja mereka, di keluarga mereka. Engkau pakai mereka, sehingga lewat hidup mereka nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Energize People, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terlalu sangat bersyukur buat apa yang boleh kami lalui Tuhan, untuk persekutuan yang manis yang boleh sama-sama kami lakukan bersama dengan Engkau. Semua bukan suatu kebetulan, tapi ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan secara pribadi atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatunya. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan yang memberkati setiap tangan yang memberi. Biarlah sungguh ini bisa berguna untuk kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Bapa. Kami siap memberikan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Tes, oke. Shalom teman-teman semua. Aku mau membacakan beberapa pengumuman hari ini, agak panjang ya, jadi harus menyimak. Jadi yang pertama, terima kasih buat Kak Heni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Kak Heni, keluarga dan pelayanan dimanapun Kak Heni berada. Teman-teman dapat sesuatu hari ini? Oke, siap. Terima kasih juga buat teman-teman Energize yang sudah mengambil pelayanan hari ini. Di depan, di belakang, semua yang terlibat. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Lalu minggu depan kita akan beribadah kembali di jam dan tempat yang sama-sama. Yuk ngumpul lagi minggu depan untuk beribadah. Ajak juga teman-teman yang lain, kalau kita tahu belum
ada tempat ibadah yang tetap boleh banget dianya. Lalu seperti biasa yang belum follow Instagram Energize jangan lupa di follow buat tahu info-info di sana. Lalu yang mau terlibat juga dalam melayani, kalau sudah saya chef 1, chef 2, boleh info ke aku atau teman-teman pengurus supaya bisa di follow up lagi. Yang mau masuk ke WA group juga welcome banget, info aja ke aku, teman-teman pengurus juga. Dan yang belum join e-group ya, info ke aku juga kalau tertarik nih, udah berapa kali kan kita jalan nih. Bisa info ke aku, teman-teman pengurus juga untuk isi data supaya nanti kita bisa arahin juga nih enaknya mau gabung ke e-group yang mana. Lalu yang berikutnya, apakah ada jiwa baru hari ini? Kalau ada boleh diangkat tangannya. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Yuk sama-sama. Apa? Oh temennya Sheila sama yang di belakang tadi. Oh iya benar juga, gue lupa bagi Pak. Yang di belakang Karen yang temennya Sheila ya. Sama Clarissa ya sebelah di ujung sebelah Jennifer. Welcome ya buat teman-teman, jangan sungkan, jangan ragu ya, maksudnya santai aja gitu sini. Slow kok gitu ya, nggak diapain gitu ya. Meskipun kalian baru datang nggak akan dipelonco kayak OSIS atau apa. Tenang ya, ini kan tempat beribadah ya, jadi slow aja gitu. Ada koko-koko, cici-cici di atasnya ya di ini aja. Tolong ya yang lebih tua mengayomi yang muda ya, tolong ya. Oke, terus ada lagi yang terakhir, belum terakhir, ada lagi. Seperti biasa ya, kan udah ganti bulan nih, kita mau merayakan yang ulang tahun di bulan September. Ini aku panggilan nama-nama yang masih di sini ya. Elvina ya 2 September. Terus Nicholas Anderson 8 September. Sasa 11 September. Iya. Ponakan dong, sepupu dong. Kok ponakan? Saya belum setua itu ya, tolong. Hah? Lalu yang terakhir Laura ya, 20 September. Tolong yang namanya berasa dipanggil atau ada lagi yang berulang tahun di bulan September tapi namanya belum masuk, silahkan maju aja ke depan, kita mau sama-sama menyanyikan dan didoain. Weh, silahkan. Ya maksudnya di sini, jadi nanti kan mau didoain. No. Weh, maju aja, ampun, nggak bakal dia mau main. Maju, weh. Sini di sini dulu. Happy birthday. Kayaknya ini sekarang. Happy birthday to you. Happy birthday. Biar nggak panjang. Oh, ya udah lanjut ya. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ada lagi nggak nih yang September nih? Ada, ya udah. Tolong perkenalkan diri, umur, lagi sibuk apa? Status juga terserah sih. Aku dari saya bisa dipanggil Sasa. Aku kuliah, lagi sibuk buat tes. Umurnya 19. Aku Elvina, dipanggil Vina. Aku lagi SMA kelas 12, umurnya 17. Saya Nicholas, 17 tahun. BTW ada pesan sponsor ya, ada 2 lagi katanya ya, yang namanya
grupnya Elis ya. Aaron sama Sharon ya, yang merasa nama, yang grupnya Elizabeth tolong, yang merasa disebut. Abang hadir? Hadir nggak, Lis? Hah? Ada nggak orangnya? Ya udah suruh maju, mana? Iya, elah. Bawa Lis. Oh bukan, bukan. Oke, nggak jadi. Siapa lagi? Sharon ada nggak? Kalau nggak, ya udah. Sorry ya di depan ya, jadi jangan takut ya, nggak diapain. Udah, kita mau bangkit berdiri yuk, kita mau arahin tangan kita, doain. Oke yuk, mari kita berdoa. Teman-teman pengurus boleh juga kalau mau Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, makasih Tuhan, hari ini masih bisa sama-sama ngumpul di tempat ini dengan selamat tanpa suatu apapun. Makasih buat kasih Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan seminggu dan sampai detik ini Tuhan, buat kami semua. Tuhan Yesus sungguh baik buat hidup kami. Tuhan Yesus, kami senang Tuhan, hari ini kami bisa merayakan kembali buat teman-teman yang berulang tahun di bulan September. Tuhan, secara khusus berdoa buat Sasa Tuhan, buat Teresa, Tuhan berkati dalam studinya, Tuhan berkati dalam apapun yang Tuhan percayakan di hidupnya, berkati keluarganya juga, berikan kesehatan, kekuatan. Aku percaya Tuhan yang akan terus memimpin kehidupan Teresa ke depannya. Tuhan berkati apapun yang dia butuhkan, aku percaya keluarga juga Tuhan yang terus Tuhan cukupkan keperluannya. Terima kasih Bapak, Tuhan yang buat berhasil dalam apa yang dia kerjakan. Juga buat Vina, Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan juga. Buat studinya Tuhan berkati. Aku percaya Tuhan juga yang pimpin dalam apapun yang dia kerjakan. Tuhan percayakan Tuhan lebih lagi dan berkati juga kebutuhannya. Aku percaya Tuhan yang mencukupkan, keluarganya juga Tuhan berikan kesehatan dan Tuhan yang buat berhasil dalam apa yang Vina kerjakan ke depannya. Terima kasih Bapak. Juga buat Nicholas Tuhan, aku berdoa Tuhan berkati dalam studinya, dalam masa depannya, dalam apapun yang Tuhan percayakan di hidupnya. Aku percaya Tuhan juga yang akan memimpin kehidupannya ke depannya. Tuhan, biar Nicholas juga semakin mengandalkan Tuhan dalam apapun yang, dalam pengambilan keputusan atau dalam apapun yang dia butuhkan. Tuhan, aku percaya Tuhan memberkati, keperluannya Tuhan mencukupkan, keluarga Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan biar Tuhan yang terus menyatakan pribadimu buat Nicholas sehingga benar-benar dia rasa bahwa Tuhan memang sungguh ada dan Tuhan yang menyertai setiap langkah yang dia kerjakan. Terima kasih Bapak. Aku menyerahkan buat semua teman-teman juga yang berulang tahun di bulan September yang mungkin belum diucapkan. Aku percaya Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan dalam apapun yang mereka kerjakan, dan Tuhan yang membuat berhasil dan segala keperluan keluarga Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan teman-teman yang berulang tahun ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ada sedikit penanganan guys, tolong diterima ya. Foto. Boleh foto. Yang lain mau duduk dulu juga mau. Oh iya, siap. Ya, duduk dulu, yang lain boleh. Ada satu lagi terakhir ngomong. Oke, terima kasih teman-teman. Dan yang satu lagi nih dapat info. Teman kita Yoel, dia mau kuliahnya agak jauh ya, ke luar negeri. Iya, agak jauh. Bukan agak jauh ya, kayaknya jauh ya. Jangan dong, jangan kayak mau nangis. Kok kayak ini, jangan dong. Nanti dia nggak bisa pergi, dia sedih deh, jangan. Kan mau belajar semangat. Jadi dia mau kuliah di Jerman, teman-teman. Mantap. Kita mau doain sama-sama teman-teman. Jadi Joel maju ya. Boleh diceritakan sedikit ya, maksudnya kuliah apa? Kira-kira berapa lama? Jerman daerah mana? Penuh ya Jerman daerah mana? Salam semuanya.
lagi sekitar 2 tahunan. Terus di sana nanti mau ngambil teknik. Oke. Diri lagi teman-teman doa ya. Aja aku minta tolong ya berdoa buat untuk teman-teman e-groupnya bisa ke depan. Ini kalian berdoa mungkin dalam 2 tahun ini yang terakhir ya, tapi 2 tahun berikutnya puji Tuhan mungkin mari e-group e-grace ya. E-grace ya, teman-teman e-group e-grace bisa maju ke depan, dan kebetulan juga sebentar ada e-group tapi Yoel tidak bisa karena sudah ada persiapan. Mana nih teman-teman e-grace yang lain? Oh ya, Kak Denny. Terus anak-anaknya mana? Anggota-anggotanya e-grace ada? Ayo maju. Yuk, jangan malu-malu. Ini kita doain nih kesempatan momentum nih bersama. Ya, ayo. Gak usah malu-malu. Ayo. Siapa lagi? Ya. Oke deh. Baik. Maksudnya menghadap dia aja. Kita doain sama-sama ya. Kita doain sama-sama. Mari kita berdoa bagi Yoel. Kita doakan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi dia. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk anakmu Yoel yang Tuhan sudah karuniakan dan beri kesempatan untuk dia bisa mengejar pendidikan di Jerman ya Tuhan. Kami tahu apa yang akan dia laksanakan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi ini adalah yang terbaik bagi masa depannya. Tuhan, Engkau yang menolong anakmu, memberikan kemampuan, Engkau yang memberikan senantiasa kekuatan, kesehatan, dan juga senantiasa dia akan bisa beradaptasi dengan baik di negara yang baru di Jerman ya Tuhan. Tuhan memberkati dia, biarlah dia tetap bisa terhubung dengan Tuhan, dia tetap bisa menjalin komunikasi yang intim dengan Tuhan. Engkau yang menjagai dan menawan hati anakmu ini Tuhan, untuk dia senantiasa mencintai Engkau dan melayani Engkau. Dan ketika dia nanti tiba di Jerman nanti di sana Tuhan, dia bisa temukan komunitas yang juga akan menolong dia untuk bertumbuh bersama-sama. Dan ketika Tuhan sudah mengizinkan anakmu Yoel untuk kembali ke Indonesia, kami percaya dia akan menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan dan mencintai Tuhan dan siap melayani Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kedua orang tua, keluarga yang akan ditinggalkan, teman-teman e-group yang akan ditinggalkan. Biarlah mereka tetap satu di dalam doa, satu di dalam kasih dan juga ikatan Roh Kudus. Engkau memberkati mereka, ada kesatuan di dalam keluarga Allah maupun di dalam keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ini doa dan harapan kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang senantiasa membuat apapun yang dijumpai oleh tangan anakmu ini Tuhan menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kawan-kawan. Ada tambahan pengumuman. Hari ini ada banyak pengumuman ya. Cek. Hari ini ada tambahan pengumuman. Intelligent Faith sudah adakah? Oke. Bisa nanti tolong ya. Harusnya ada video tapi belum. Mungkin minggu depan video promosinya akan ditayangkan. Kita ada live connected conference nanti di 10 sampai 11 November. Jadi bulan depan. Itu untuk conference Intelligent Faith ya, temanya Intelligence Faith. Kita ada 2 hari itu 10 sampai 11 November ada conference, workshop, kemudian worship night dan juga KKR ya. Untuk conference membahas tentang Intelligence Faith, membahas berbagai isu teologi seputar pelayanan dan pertumbuhan kerohanian, tentang bagaimana menampilkan pengetahuan dan iman Kristiani yang dapat dipertahankan. Ya, bersama beberapa narasumber, yaitu yang pertama Pendeta Tracy Trinita, kemudian Andre Tunggal. Kalau mungkin ada yang tahu Andre Tunggal dan Tracy Trinita, ini orang-orang yang bergerak di dalam apologetic Kristen ya, apologist dan founder of Ladimi untuk Tracy Trinita. Kemudian Andre Tunggal itu adalah apologist dan co-founder of Hello kayaknya, Hello God App ya. Lalu ada Kristen Suyanto, Randy Chandra Dinata, dan juga Revi Halim. Lalu worship night juga akan dilayani oleh Pastor Frankie Kuncoro dan
the repeats ya. Ini nanti akan ada conference dan workshop itu 100.000 untuk biayanya, worship night 100.000 dan KKR free. Kegiatan ini kawan-kawan, kita Energize bukan orang luar karena kita yang akan menangani di dalamnya juga ya. Oleh karena itu diharapkan keterlibatannya untuk bersama-sama kita bisa terlibat di dalam pelayanan ini ya. Kita akan mungkin yang akan bergerak banyak di dalam pelayanan ini adalah orang-orang Energize. Ini pesan dari panitia, sehingga kita ini bukan acara yang lain, ini bukan acara umum. Ini acara kita, gereja kita, bersama-sama kita melayani. Jadi saya berharap kita semua Energize siap untuk terlibat dalam pelayanan conference ini dalam 10 sampai 11 November nantinya. Siap? Iya, kurang siap ya. Siap? Siap ya. Ya, jadi kiranya kita semua bisa sama-sama untuk mengikutinya, bukan cuma untuk melayani juga, tetapi bisa ikut serta dalam konferensinya ya. Ini bagus sekali, ini bagus sekali. Itu saja saya sampaikan. Nanti minggu depan akan ada video promosinya dan lebih lengkap lagi pemberitahuannya dan lain-lainnya bisa disampaikan di sana. Jangan lupa minggu depan bisa hadir lagi, ajak teman-teman yang lain lagi karena kita akan membahas tentang tema ini, yaitu apa? Expect great things from God dan attempt great things for God ya. Mengharapkan hal-hal besar dari Tuhan dan melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Jadi nanti muaranya nanti seperti tadi Ibu Heni sudah sampaikan kepada kita, kita mau melayani Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar mulai dari diri kita sendiri. Amin. Kurang amin ya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Cek. Nah, banyak sudah. Yang satu lagi terakhir. Jadi kan Yoel tadi mau begini. Nah, mamanya tuh ada mau siapin lunchbox gitu. Jadi kalau berkenan teman-teman, kan makanan lagi OTW. Jadi kalau berkenan jangan keluar dulu, maksudnya nanti mau dibagi-bagi gitu. Terima kasih ya Yoel. Makasih buat mamanya. Iya. Jadi kalau berkenan, kalau nggak buru-buru stay dulu, nanti makanan mau dibawa lagi OTW, udah dekat mungkin 10 menit lebih ya, harusnya sih udah sampai. Terus sih itu aja. Yuk mari kita berdiri, kita mau tutup ibadah Energize hari ini dalam doa. Terima kasih buat hadirin teman-teman hari ini. Yuk mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kan bisa sama-sama berkumpul kembali. Sekali lagi terima kasih buat perlindungan, penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan buat setiap kami, sehingga kami bisa sama-sama mengumpul di tempat ini Tuhan dengan selamat, enggak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus baik Tuhan. Seminggu ini penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau berdoa buat Heni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biar kami mau hidup kami bisa berdampak Tuhan, biar share itu kami terus asa, terus gali, sehingga kami semakin tahu apa tujuan kami ada Tuhan di dunia ini, sehingga kami nggak hilang arah, tapi kami boleh semakin berdampak buat lingkungan kami. Berkati Kak Heni, berkati layanannya, keluarganya, berikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan yang terus menambahkan hikmat-Mu, hikmat marifat-Mu buat beliau, sehingga boleh semakin berdampak Tuhan, baik di gereja ataupun di lingkungan rumahnya dan apapun yang Tuhan percayakan di hidup beliau. Terima kasih Bapak, berikan kesehatan, kekuatan juga buat keluarganya, buat Bang Mulok, semua anak-anaknya di Gerahan Umumnya juga. Terima kasih Bapak, juga untuk teman-teman yang udah ambil pelayanan hari ini. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan-Mu buat mereka semua. Aku percaya Tuhan yang memberkati setiap teman-teman yang ambil bagian, dan Tuhan juga yang memberikan hikmat-Mu dalam mereka beraktivitas, studi, pekerjaan, bisnis. Tuhan berkati, dan aku percaya Tuhan yang akan buat berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, dan Tuhan yang akan terus memimpin kehidupan mereka tiap-tiap hari ke depannya. Terima kasih Bapak, juga buat teman-teman semua, buat Energize People. Tuhan, aku berdoa buat kami semua, Tuhan yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, akal budi Tuhan dalam kami beraktivitas kembali esok hari, seminggu ke depan Tuhan.
kami mau belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam apapun yang kami jalani Tuhan, mungkin dalam keadaan baik atau keadaan kurang baik, tapi kami percaya Tuhan yang menyertai setiap kami, dan biar kami boleh semakin tahu Tuhan, semakin tajam buat tujuan dan panggilan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapak. Juga buat GSJ Batu Tulis ini, Tuhan berkati Peter, berkati istri, kedua anaknya, biar lewat pengembalaan beliau Tuhan ada sinergi yang baik di gereja ini, biar bersama dengan majelis semua ketua departemen dan sampai pelayan jemaat, aku percaya Tuhan yang biar kami bisa bersinergi sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dimanapun kami berada di sekitar Batu Tulis ini dan dimanapun kami ditempatkan. Berkati juga event-event yang ada Tuhan, mungkin untuk 2 minggu lagi ada anak sekolah muda, untuk yang di bulan November ini ada conference GSJ Batu Tulis Tuhan. Kami menyerahkan semua event-event yang ada, Tuhan yang berkati persiapannya sehingga boleh terselenggara dengan baik, dengan lancar, dengan aman juga. Terima kasih Bapak. Juga buat nama-nama yang kami tulis Tuhan di VIP list Tuhan, yang kami tahu belum percaya Tuhan, Tuhan kami mau selalu ingat nama-nama ini Tuhan, biar Tuhan yang bukakan hati mereka sehingga mereka juga suatu saat rindu Tuhan untuk mengenal, untuk tahu, tertarik untuk lebih untuk tertarik dengan nama Tuhan, dan biar waktunya tiba aku percaya Tuhan yang buka jalan sehingga kami bisa menyampaikan sesuai dengan isi hatimu buat mereka. Terima kasih Bapak. Juga buat bangsa dan negara ini Tuhan berkati Pak Jokowi, Pak Maruf, amin, semua menteri yang terlibat sehingga bisa menjalankan pemerintahan di Indonesia ini dengan baik. Terima kasih Bapak. Juga menyerahkan pemilihan gembala sidang bulan Oktober juga dalam tanganmu. Aku percaya Tuhan juga berikan kami hikmat sehingga kami bisa memilih yang terbaik Tuhan, dan aku percaya lewat gembala yang baru nanti Tuhan yang berikan hikmat buat mereka sehingga bisa mengembalakan gereja ini juga dengan baik. Terima kasih Bapak di surga. Sekarang kami mau pulang, kami mau berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan yang menutup bungkus kami sehingga kami bisa sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat, boleh pulang juga ke rumah kami masing-masing dengan selamat, gak kurang syukur Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mau angkat tangan untuk menerima doa berkat. RJS People ini diberkati oleh Tuhan, pulang dari tempat ini dengan membawa anugerah kebaikan dari Allah Bapa, cinta Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita para salehnya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, servis santai semuanya. Kalau berkenan bisa tunggu dulu, kemudian bisa baru nyampe ya, bisa salam-salam dengan Ibu Heni dan juga Yoel. Terima kasih Yoel. God bless ya. Sukses. Ya. Servis santai semuanya. Tuhan berkati.